Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Ere dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Islam Indonesia paling toleransi dunia, Kristen tidak toleransi. Ya, kita akan langsung nonton video, habis itu akan kita komentari. Tolong saya tekankan ini kawan-kawan Nasrani yang menonton acara ini, kata ini saya menjadi semua orang, mungkin sekampung dengan Anda dari Tapanuli. Tolong antum dengar Pak Pendeta Pak Pastur, satu-satunya negara paling toleransi negara Islam di dunia adalah Indonesia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai Ustadz Munsir Situmorang, yang mana beliau mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah yang paling toleransi di dunia ini. Bahkan dia mengatakan yang tidak toleransi justru sebenarnya orang Kristen itu sendiri, guys. Ya memang saya agak heran, kok bisa ya orang Kristen nggak toleransi katanya, dan mereka yang toleransi. Tapi ya itu yang disampaikan. Bentar, saya potong dulu ya. Gini guys ya, kita lihat logika sederhana aja gini ya. Saya mau sampaikan ya. Maaf iklan nih, biasalah episode gitu kan. Nah, Luis saja ada lihat. Luis sebagai minoritas ya, itu berani-beraninya menghina usaha-usaha kita ya. Usaha-usaha kita kayak Ustaz Abu Somad, usaha-usaha kita yang dihormati umat itu berani Luis lecehkan. Yang mengatakan Ustaz Abu Somad murtad lah ya kan. Itu ajar Islam lagi. Katanya istri lebih dari satu itu bisa menyebabkan HIV ya kan, alias poligami, maksud dia itu poligami gitu. Cuman dia katakan dengan halus. Ya, meskipun semua orang tahu maksudnya kalau istri lebih dari satu itu ya poligami. Lalu dikatakannya lagi pernah itu dia bahas sama temannya 72 dari surga gitu kan. Nah, atau pesta seks gitu guys. Nah, jadi gini ya, logika sana ya. Di dunia ya, umat Islam paling besar itu di mana? Di Indonesia ya kan. Nah, tapi ya ingat waktu dahulu Indonesia merdeka itu para di bangsa itu umat Islam ya yang sama paling besar atas kemerdekaan Indonesia dan atas bangsa Indonesia itu mereka ngalah ya, mereka dulu mengajukan secara Islam gitu. Berapa kali Islam ngalah coba? Dahulu itu adalah ada tuh ya Pancasila dan pembukaan undang-undang segala macam itu dibuat dikurang-kurangi ya karena kesepakatan gitu kan. Namanya Islam ngalah gitu. Itu saya nggak salah itu ada bunyinya gini guys ya, dan menjalankan syariat agama Islam gitu ya kan. Nah, lalu tiba-tiba dikurangi jadi apa saya itu lupa ya. Yang penting adalah umat Islam dulu tuh mengalah gitu guys. Nah ya, dulu juga ingat ini sini banyak sekali dulu kerajaan Islam ya, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan apalagi dan banyak pokoknya kerajaan Melayu, kerajaan Aceh dan segala macamnya ya kan, kerajaan Islam Delhi dari ujung Sabang sampai Merauke itu banyak sekali kerajaan Islam gitu. Karena memang Indonesia banyak memang mayoritas Muslim, tapi semua kerajaan ini mengalah guys. Mereka mengalah dan melebur jadi Indonesia dan mereka tidak meneruskan dan tidak pada ikutnya tetap pada kerajaan Islam itu kan. Itu sudah membuktikan toleransinya bagaimana Islam coba. Mereka mengalah gitu kan demi bersatunya Indonesia gitu. Padahal sama mereka terbesar karena mereka yang berjuang tiap daerah kesultanan ini ya kerajaan Islam ini untuk musuh penjajah. Belanda yang mana agamanya apa? Sekali lagi agamanya Kristen. Karena mereka membawa jargon Portugis, Belanda, Inggris itu ya misinya gold, gospel, glory, mencari emas, mencari kekayaan dan menjualkan Injil guys. Jadi itu pertarungan antara kerajaan Islam melawan penjajah Kristen gitu. Nah, tapi sudahlah itu kan itu sejarah. Tapi itu bukti kita sudah toleran gitu. Nah, sebagai umat Islam terbesar di dunia Indonesia ya, kita tidak memaksakan di Indonesia secara Islam gitu. Meskipun kalau kita paksakan bisa saja, atau kita mayoritas gitu kan, tapi kita tidak gitu. Nah, sementara di Brunei, teman lihat, Brunei itu ya itu kecil gitu. Bukan umat Islam terbesar, tapi mereka bisa melaksanakan secara Islam gitu. Nah, di Italia itu dilaksanakan Vatikan gitu. Pusat Kristen sana terbesar kan di Vatikan gitu. Bisa mereka buat seperti itu gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau aku kan bilang Arab Saudi. Kalau Saudi itu wajar. Kenapa? Karena memang di situ dahulu memang awalnya khilafah di situ gitu. Khalifah Rasulullah gitu kan. Memang itu wajar. Sementara Turki udah runtuh gitu kan. Nah, tapi yang mau saya buat lagi nih guys ya. Yang penting adalah posisi Luis ini adalah minoritas ya. Sekali lagi saya ingatkan rumusnya adalah minoritas itu menghargai ya dan menghormati mayoritas dan tugas minoritas itu akan melindunginya. Itu simpelnya gitu. Saya akan lanjutkan videonya guys.
disampaikan oleh beliau. Kita langsung aja nonton video dari Ustadz Munsir Situmorang. Assalamualaikum Ustaz, saya tepatnya di kantor saya mayoritas muslim, tapi ada orang Nasrani yang setiap hari memposting kata-kata yang saya curigai berasal dari Injil. Bagaimana sikap saya untuk masalah ini? Datangi dia, katakan apa motivasi ibu melakukan ini. Karena kita mayoritas muslim, bapak enggak pantas mengatakan itu. Sering saya katakan, kita tidak pernah ingin niat membangun Islamic Center di Flores. Kita menghargai Katolik. Kami orang Batak tidak berniat membangun Islamic Center di Tapanuli. Kita hargai Protestan. Tapi mereka bangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas muslim. Apakah ini toleransi? Oke, dalam video tersebut Bentar, saya potong dulu ya. Perhatikan kata-kata Ustadz Munsir Situmorang. Dia menyebut suku Batak. Ya, kami ini orang Batak, guys, bukan orang Muslim, bukan orang Islam Indonesia gitu. Ya, kami orang Batak gak pernah mau bikin pusat Islamic Center di Tapanuli atau di mana di NTT, Sulawesi, ya kan? Dia merujuk kepada suku bangsanya, itu suku bangsa Batak gitu, guys. Itu yang perlu kita beli ya. Ya, sebelum kita lanjutkan videonya biar Anda paham di mana Louis ini miss-nya di mana gitu. katakan bagaimana Ustadz Munsir Situmorang ini mengatakan yang tidak toleransi sebenarnya adalah kaum Katolik atau Kristen karena membangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas Islam. Tapi sebelum ke situ ada pertanyaan penting dari audiens pada waktu itu menanyakan begini, bahwa di kantornya itu banyak banget orang Islam, kemudian ada satu orang Kristen yang suka memposting ayat-ayat Injil Alkitab. Dan kemudian tahu nggak apa jawaban dari Ustadz Munsir Situmorang? Katanya disuruh mendatangi dan mengatakan bahwa kamu tidak pantas memposting itu. Jujur. Nah, ini ya, nih, ini yang perlu kita luruskan ya. Posting di sini bagaimana dulu? Ya. Ini saya yakin yang dimaksud itu adalah WA dari grup dari kantor. Misalnya kayak saya dulu saya pernah bekerja ya guys ya, itu di kantor kami ada grup WA-nya. Itu kalau kami kan mayoritas muslim, itu wajar ya menyampaikan semoga Allah memberi kesehatan segala macam, karena memang isinya mayoritas muslim. Yang Kristiani paling 3-5 orang ya, puluhan itu muslim gitu. Nah ya, umat Islam Kristen itu menghargai, mereka tidak pernah memposting ayat Alkitab di situ gitu kan. Mereka cuma paling banternya amin, karena mereka menghargai, mereka itu minoritas itu ya kan. Jadi lebih elok kalau mereka antara mereka saja gitu, karena cuma 3 atau 5 orang gitu. Nah apalagi di sini ibu tuh mungkin sendiri atau mungkin berapa orang gitu kan, sementara sisanya muslim gitu kan. Jadi itu perlu ditiru. Jadi lucu guys ya, kalau di grup yang isinya muslim ya lalu disampaikan ayat Alkitab, yang baca siapa coba? Nah, itu masalahnya. Jadi apa maksudnya? Makanya perlu ditegur. Maksudnya itu biar ngerti, Anda di sini minoritas, tolong hargai, hormati mayoritas. Nah, sama misalnya kayak umat Islam berada di tempat misalnya gini nih, umat Islam ya di komunitas Kristiani gitu kan. Nah, umat Islam itu akan menjaga ya, di grup WA gitu. Oke, saya misalnya nih, saya ya itu masuk grup lain dan beberapa grup lain di game itu ya, itu saya tahu. Saya masuk grup barat yang itu banyak orang Kristiani. Itu saya nggak pernah posting yang tentang Islam, nggak pernah. Ayat Quran saya pernah posting. Kenapa? Karena saya ngerti saya itu mayoritas gitu. Hanya saya dan beberapa teman saya aja gitu. Nah itu namanya menghargai. Kalau ibu ini kan tidak memposting terus setiap hari gitu. Nah ini sama kayak istilahnya tuh kayak menginjili guys. Nah sementara orang ini udah punya agama gitu. Nah ini kita balikkan lagi ya. Kita pakai logika standar ya. Ingat, Islam itu tidak ada Anda pernah dengar istilah Islamisasi. Nggak ada. Karena Islam itu metodenya adalah kami tidak pernah menyasar orang yang sudah beragama. Ya. Misal saya berdakwah nih, saya nggak pernah berdakwah kepada orang yang punya agama, kecuali orang itu ngajak berdebat. Ada teman-teman saya tuh ngajak berdebat, atau saya lihat ada peluang tuh debat nih, ya debat kami gitu. Tapi debat bukan kepada orang yang nggak tahu apa gitu, bukan pada orang yang yang nggak ngerti apa-apa, tapi pada orang yang memang mau berdebat gitu. Tengok-tengok orang juga gitu guys. Dan itu nggak semuanya, hanya orang-orang kayak saya aja gitu, karena saya ngerti istilah kita gitu kan. Nah, paling kami buat moral center atau Islamic Center itu gunanya untuk apa? Itu bukan jemput bola, tunggu bola. Jadi kalau ada
umat non muslim yang pengen tahu tentang Islam bisa datang ke Islamic Center, Muhammad Center. Jadi kami tidak pernah mengganggu masuk ke dalam mendatangi rumah warga, nggak pernah gitu, ya kan, nggak pernah sama sekali guys. Kan kami menunggu, ibaratnya menyiapkan sama kayak ibaratnya pusat informasi lah. Misal ada orang kayak ya kalau apapun organisasi itu bisa buat pusat informasi. Jadi kalau orang pengen tahu tentang organisasi itu, agama itu, datang sana gitu. Cukup di situ aja gitu. Nah, kalau umat Kristiani itu mereka mengadakan kristenisasi. Anda lihat ya, banyak ketangkap tuh. Kalau ada tonton video banyak sekali ketangkap dari pihak Kristiani mengadakan kristenisasi. Bahkan dari zaman penjajahan sudah terkenal itu ya, menyebarkan Injil dengan gospel glory. Gospel itu Injil. Jadi mereka ya metodenya adalah mereka mendatangi kaum yang udah beragama ya, mendatangi lalu mereka menginjili gitu, dan itu banyak ketangkap. Itu nggak boleh, undang-undang itu melarang ya menyebarkan agama pada orang yang udah beragama. Nah, sama dengan gerakan ibu tadi ya, dia menyebarkan Injil kepada orang yang udah beragama di suatu postingan di grup mungkin ya kan. Kalau di Facebook pribadinya silakan gitu, postingan di Facebook pribadinya meskipun dia pertemanan muslim silakan. Tapi kalau posting yang dimaksud itu ada di kantor ya, itu berarti ya di grup kantor itu guys gitu, karena nggak mungkin jadi masalah gitu kan. Nah, itu sama dengan ibu tuh mengadakan kristenisasi atau menyebarkan Injil, padahal nggak boleh menyebarkan. Undang-undang kita jelas mengatakan tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang beragama. Nah, maka usaha kita lakukan apa? Usaha kita ya paling banter tuh mereka datang ke pedalaman, kayak Ustaz Abu Somad datang ke pedalaman, Ustaz siapa lagi, Ustaz pada Ramatan dan lain sebagainya. Mereka datang ke tempat suku-suku yang masih menyembah pohon, pokok kayu, menyembah hutan. Itu yang mereka dakwahkan, orang yang punya agama guys, yang masih percayanya tuh animisme, dinamisme gitu, masih percaya kepada Tuhan yang ya itulah yang selain dari agama 5 ini. Nah, itu boleh, tapi umat Kristen lihat, nah, mereka mengadakan bahkan kristenisasi terselubung lagi. Di Car Free Day pernah tuh ketangkap ya, di expose, di acara maraton pernah, acara politik juga pernah tuh guys. Jadi itu masalah di situ ya, bikin masalah di situ ya. Anda melakukan kristenisasi, sementara umat Islam tidak. Jadi ketika umat Islam bangun Islamic Center atau bangun ya semacam mall center, itu masalah, karena kami tuh menunggu siapa aja yang pengen tahu tentang Islam datang gitu. Nggak ada kami datangi rumah-rumah tuh, nggak ada. Kalau umat Kristen tuh ketika dia buat pusat Katolik di Jawa Barat, mereka mengadakan kristenisasi juga gitu. Mereka mengadakan keliling ke rumah warga guys. Nah gitu loh. Bahkan mereka sampai mengadakan pembagian sembako selubung gitu. Kita banyak kan, kita banyak umat Islam tuh yang ada banyak kasus guys ya, dibawa pakai bus ke rumah satu pendeta, karena mereka tuh diajarkan, dibaptis terselubung segala macam. Itu banyak loh, video-video dan bukti-bukti banyak, ketangkap juga ada gitu. Jadi lagi itu makanya ya, bedanya itu. Makanya ketika dibikin ya di Jawa Barat pusat Katolik, itu berbahaya di situ. Coba kalau misalnya sekedar pusat Katolik is okay, kayak Islam bikin Islamic Center gitu kan, atau bikin apa. Nah, satu yang kedua ya, yang tadi itu kita fokus pada perkataan Ustaz Munzir, itu khusus orang Batak saja gitu. Nah, dia nggak menyebut umat Islam yang lain, kan umat Islam itu banyak suku, ada suku Jawa, suku Madura dan lain sebagainya ya kan, suku Minang dan sebagainya, tapi dia khusus menyebut suku Batak gitu. Batak itu tidak membuat Islamic Center dan segala macamnya di tempat-tempat yang saya sebut tadi gitu loh guys. Guys, saya dengar ini agak geli. Sekarang gini, media sosial, saya punya WhatsApp, terus saya buat status, kutip ayat Alkitab yang ayat saya sendiri, saya posting. Saya yakin bukan di update status WA ini, nggak mungkin. Dia sebutkan kantor. Coba dengar kata-katanya. Bapak tadi bilang ya, ada ibu yang posting ya Injil di kantor. Ingat, di kantor guys. Posting di kantor, bukan posting di WA pribadi. Kalau posting di kantor itu berarti grup WA-nya kantor. Gitu loh guys. Jadi Luis ini harus ngerti ya. Kalau nggak gitu nggak jadi masalah. Mana ada umat Islam tuh ngurusin orang Kristiani yang posting di WA di pribadi. Silakan, pribadi silakan gitu. Tapi kalau di WhatsApp kantor, nah itu jadi masalah gitu. Nah dulu pernah kejadian ya di kantor saya dulu ya. Ingat waktu itu pernah gini. Waktu itu ya. Ini bahayanya kalau posting itu di kantor ya.
kami kan mayoritas Muslim, tapi di situ ada etnis Chinese gitu kan, etnis Chinese ada di situ, ya kan. Nah, kan ini lagi marah isu komunisme kemarin kan, di mana kejamnya komunisme itu, bagaimana mereka membantai umat Islam, ya kan. Nah, di situ bos besar kami, bos besar ini masih di bawah bos besar lagi, maksudnya itu dia belum pemilik, dia masih puncak manajemen tapi belum pemilik gitu. Sementara yang staff ini marga Chinese, yang mana pemiliknya orang Chinese gitu kan. Nah, tapi top manajemennya adalah orang-orang Islam. Jadi dia memposting video ya, top level manajemen ini kekejaman orang Chinese gitu di Cina, di Chinese itu kan, di mana di situ mukul orang tuanya gitu guys. Jadi orang tuanya tuh betul-betul diperlakukan seperti hewan lah gitu, mentang-mentang udah tua gitu kan. Nah, memang kita akui banyak juga orang China yang baik gitu kan, orang Cina banyak yang saya kenal, banyak tuh orang China yang orang tuanya udah tua, masih di bopong, dia masih di antar mana pakai roda, banyak. Tapi kalau yang di video itu memang brutal guys. Jadi itu bertolak belakang dengan orang Chinese yang banyak saya ketahui itu. Nah, itu kejadian di Chinese gitu. Nah, karena waktu itu isu lagi merebak ya kan. Nah, ada saya dan beberapa teman itu ya, karena saya memang benci banget dengan komunis guys ya. Saya memang anti komunis. Jadi karena saya ingat itu Chinese gitu kan, dimana Chinese itu dipimpin oleh Partai Komunis China gitu kan. Nah, maka saya katakan ya, karena saya yakin orang Chinese ini baik-baik gitu. Karena itu kejadian China, mungkin mereka sudah terpapar dari virus komunisme dari Partai Komunis Cina gitu kan. Nah, jadi saya katakan itu mungkin ajaran komunis. Mungkin mereka kan ideologi komunis gitu. Karena setahu saya hanya orang komunis yang sanggup melakukan itu pada orang tuanya. Nah, orang-orang Chinese Indonesia yang mereka masih beragama Kristiani, masih beragama Buddha, itu nggak mungkin melakukan itu gitu. Karena mereka nggak mungkin komunis guys. Orang Chinese Indonesia itu sangat mustahil komunis gitu. Mereka minimal beragama, entah itu Konghucu, entah Buddha, entah Kristen gitu. Tapi kalau di China sana kemungkinan besar mereka itu adalah komunis ateis guys. Makanya masa mungkin melakukan tindakan keji gitu terhadap orang tuanya gitu. Beberapa video gitu kan. Nah, tiba-tiba ada yang marah. Dan mereka mengatakan orang Chinese ini kan, yang staff juga sama-sama staff sama kami ya, tapi masih di bawah yang top level manager yang mulai pertama kali posting itu ya, tapi dia ada hubungan dengan pemilik gitu kan. Nah, dia mengatakan orang China itu orang Chinese nggak seperti itu gitu, dan bla 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 gitu kan, kayaknya menunjukkan singgung lah gitu kan. Nah, akhirnya ya saya jadi penengah, saya katakan gini ya, yang dimaksud itu adalah orang komunis China gitu kan, bukan orang China di sini. Saya sampaikan, orang saya sini saya hormat, saya respect. Saya di penengah waktu itu kan, saya posting itu di WA itu. Orang Cina sini saya respect. Mereka saya perhatikan baik. Ya, mereka suka membantu ketika ada yang susah. Mereka suka sama orang tuanya hormat, bahkan dirawat dengan baik sampai akhir hayatnya gitu kan. Nah, itu yang di video itu kan orang Chinese di Tiongkok sana gitu. Jadi jangan marah, saya kata gitu kan. Nah, jadi ini bukan menyebut kalian kok gitu kan. Nah, jadi gini, dan sekaligus saya bilang juga ya, kita kan Indonesia gitu. Kalian kan meskipun orang Chinese, tapi kan kalian orang Indonesia gitu. Kalian sudah lama lahir di sini. Kalian nama orang Indonesia gitu. Memang suku kalian China gitu. Tapi mereka tuh orang China, bukan orang Indonesia gitu. Saya ingatkan lagi tentang nasionalisme gitu. Jadi lagi kami mengatakan itu ya, bukan menjadikan orang China di Indonesia gitu. Tapi memang itu kejadian fakta yang waspada terhadap komunisme. Itu yang mungkin yang disampaikan kawan-kawan gitu kan. Nah, itu di masalah guys, gitu loh. Padahal kami mayoritas, dia minoritas gitu. Karena dia minoritas tapi dia punya kuasa, mungkin karena punya pemilik gitu kan. Makanya itulah guys masalah. Jadi kalau sesuatu diposting di grup PH kantor, itu akan menimbulkan masalah kalau nggak hati-hati gitu. Lagi tentang agama, lagi posting tentang ayat-ayat Injil gitu. Nah, ya kan. Nah, kalau analisis mayoritas sih oke lah, mayoritas kan. Nah, tapi ini minoritas loh guys. Nah, itu dia harus hargai, hormati. Betul kata Ustaz, lu harus hargai. Itu juga ketika ada Muslim ya di komunitas di WhatsApp kantor, misal saya di WhatsApp kantor yang mana saya itu orang Kristiani misalnya, ya kan, staff itu semuanya Kristiani, saya orang Muslim paling 1, 2, 3, lalu saya posting Al-Quran tiap hari gitu guys. Itu kalau saya tegur saya akan terima. Kenapa?
karena berarti saya tidak berusaha untuk menghargai, ya, menghormati mereka. Karena yang baca itu kan orang Kristen kebanyakan, guys. Jadi mereka akan terganggu lah minimal. Kok ini apa sih maksudnya gitu kan? Nah, kalau mau dakwah aja di sini dong gitu. Itu banyak gitu loh, guys. Kan ada media lain kayak YouTube, yang itu orang bebas mungkin. Tapi kalau WA kantor kan namanya keperluan kantor, untuk apa dibuat hal seperti itu? Ya urusan kantor aja gitu kan. Itu logikanya gitu, guys. Yang lu sini harus paham gitu. Nggak mungkin ini di status pribadi gitu kan. Kalau itu nggak akan masalah gitu, guys, gitu loh logikanya. Nah terus apakah itu tindakan yang tidak toleransi? Dan apakah saya tidak layak memposting WhatsApp saya dengan status Alkitab saya sendiri? Ya tentunya boleh aja dong. Kenapa nggak boleh? Luis jelas bilang WhatsApp kantor gitu kan, posting di kantor gitu loh, di kantor bukan di pribadi. Luis ini parah, guys. Dia nggak ngerti yang disampaikan orang gitu kan. Oh teman di dalam WhatsApp itu, di dalam Facebook pasti teman itu nggak cuma Islam doang, pasti ada yang Kristen juga, ada Iya, tapi di kantor, Luis, di kantor. Mana sih ngomongnya sama Luis nih? saudara-saudara yang lain, siapa tahu ayat itu bisa menguatkan mereka. Lah kok ini dikatakan bahwa tidak layak untuk memposting itu karena teman-teman kantornya Islam. Ya beda kalau misalnya pergi ke kantor, dia bacakan ayat itu di depan umum. Yohanes 1 ayat 1. Itu kan di depan umum. WA kantor, grup kantor itu kan depan umum, ya kan? Semua yang di grup itu baca, guys. Luis, jelas dikatakan di kantor, posting di kantor. Ingat, bukan posting di WA pribadi. Luis, parah nih orang, guys, benar. Pada mulanya adalah firman dan lain-lain diucapkan di teman-teman yang Islam semuanya. Ya oke, itu keliru. Karena mungkin nggak toleransi. Tapi kalau status atau postingan yang postingannya ada kitab, itu pun dibilang nggak boleh dan nggak layak. Kalau saya posting Al-Quran, ya mungkin bisa dibilang, oh nggak pantas kamu posting itu. Karena kamu nggak beragama Islam, kamu orang Kristen. Lah ini memposting ayat Alkitabnya sendiri, kok dilarang sama Ustadz Munsir Situ? Justru kalau memposting Quran boleh. Kenapa? Karena yang baca umat Islam di WA grup kantor tuh gitu. Masih make sense itu, guys. Kan dibuat itu kan ditujukan untuk siapa gitu loh. Nggak ngerti Lusnya. Ibaratnya gini loh. Kayak babi aja atau minuman beralkohol aja, ya. Ya. Kalau dia misalnya memposting ya, memberikan makanan itu kan yang halal, ya nggak salah gitu. Yang apalagi Quran, ini nggak salah gitu. Kalau dia seorang Kristiani gitu. Jadi Luis ini nggak paham ya. Ini masalahnya ini ditujukan kepada umat Islam. Ayat umat Islam tuh bacanya Quran, bukan kitab gitu loh, Luis. Ngerti nggak? Paham nggak sih anak nih? Parah, guys. Orang kan lucu. Sekarang coba saya bilang, Ustadz Munsir Situmorang, Anda nggak boleh memposting ayat-ayat Al-Quran. Gimana kira-kira? Ya kan nggak bisa kan? Di kantor, Luis, tambahkan di kantornya. Karena itu hak Anda untuk memposting, kecuali Anda menjelek-jelekkan Kristen, Anda memposting Injil, kemudian Anda jelek-jelekan Kristen, ya saya berhak bilang Anda nggak pantas melakukan itu. Anda seorang ustadz. Sama kayak dalam video ini, di mana Anda menjelek-jelekkan Kristen, ya sebenarnya itu yang nggak pantas. Orang Anda ustadz. Yang disampaikan tuh yang tertulis gitu. Kalau bagi Anda yang tulis itu jelek, berarti Anda sih yang anggap itu jelek gitu. Yang disampaikan yang tertulis gitu kan. Ini sekali lagi ya, kalau orang sampaikan yang tertulis, nggak masalah gitu. Ya kan, bagus malah kan kalau disampaikan. Tadi ada muslim misalnya berdakwah dengan ayat kitab gitu kan, kayak saya misalnya sampai ayat kitab kan, kalau memang tulisnya begitu ya bagus, berarti kenapa nak katakan menjelekkan gitu, berarti ayatnya jelek berarti kan, itu logika, guys gitu. Kalau sampaikan ayat kitab kok bukan ada tambahan atau kurangnya, justru Luis sih nambah ayat kan. Saya pernah buat videonya sering gitu kan, ayatnya ada ngomong gini, kayak air kehidupan itu dia tambah-tambah lagi gitu, guys. Padahal ayatnya bunyinya gitu doang gitu kan, dia menambah gitu. Nah itu, guys, logikanya. Orang Anda Islam, ngapain jelek-jelekin Kristen? Ya ajarin aja tentang Islam kan gitu. Ajaran Islam itu menyangkut dengan Yesus ya. Ya, ajaran Islam itu ya saya tahu Luis ya.
Itu menyangkut bagaimana kitab sebelumnya itu sudah ubah dengan manusia. Bagaimana Yesus itu ditanya Allah, kalau adakah kamu mengaku Tuhan beserta ibumu? Jadi ujungnya akan menyangkut ke Kristen sendiri, menyangkut ke Yesus juga. Nah itu memang ajaran Islam seperti itu gitu. Anda harus terima. Itu yang diajarkan di Islam gitu kan. Memang Allah tuh mengajarkan hal seperti itu. Gitu loh. Karena Yesus itu adalah satu nabi dari Muslim, dari umat Islam gitu. Tapi kalau umat Kristen membahas tentang Islam itu baru nggak nyambung. Kenapa? Islam nggak ada di Alkitab. Bahkan ketika kami katakan Nabi Muhammad ada di Alkitab pun mereka bilang tidak ada, gitu kan? Nah, jadi kalau tidak ada kenapa anda bahas? Kalau Yesus ada di Al-Quran, gitu. Ya, Bunda Maria, apalagi ajaran Yesus itu di Quran ada. Bahwa dia nggak salib ada di Quran. Bagaimana kisah dia Yesus itu, bagaimana diangkat, bahkan datang lagi tuh ada di Quran. Jadi sekali lagi kalau umat Islam bahas tentang Yesus, jangan marah, karena itu bahasan itu akidah Islam, Yesus sebagai nabi gitu. Tapi kalau umat Kristen bahas tentang Nabi Muhammad nggak nyambung. Kenapa? Toh anda klaim Nabi Muhammad tidak ada di Alkitab kan? Nah, jadi sekali lagi guys ya, Louis harus paham gitu. Kenapa umat Islam tuh bahas Yesus? Ya, karena Yesus adalah salah satu nabi dalam umat Islam gitu. Tapi Nabi Muhammad kan tidak diakui gitu. Makanya aneh kadang umat Islam membahas Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad tukang perang, Nabi Muhammad poligami ini. Loh, itu ajaran Islam yang di Alkitab tidak dibahas kan? Ada nggak di Alkitab bahas poligami? Saya katakan ada, tapi Anda tidak terima. Oh itu poligami itu ya perjanjian lama nggak berlaku lagi gitu. Nah, jadi saya lagi guys ya, kenapa kami berhak membahas tentang Yesus? Karena itu inti dari ajaran Islam. Percaya pada para nabi, masuk Yesus dalamnya. Tapi kalau kalian kan tidak percaya pada Nabi Muhammad, makanya aneh dan lucu kalau kalian bahas tentang Nabi Muhammad. Itu loh logika sebenarnya guys. Itu bagian pertama. Yang bagian kedua, yang lebih unik lagi ini, kita dengar sekali lagi. Kita tidak pernah ingin niat membangun Islamic Center di Flores. Kita menghargai Katolik. Kami orang Batak tidak berniat membangun Islamic Center. Ya, kami orang Batak gitu. Kita orang Batak. Itulah guys. Itu poinnya ya. Orang Batak ya. Kalau yang umat lain itu di luar kendali Ustaz Mujizat orang gitu loh. Center di Tapanuli, kita hargai Protestan. Tapi mereka bangun pusat Katolik di Jawa Barat yang mayoritas Muslim. Apakah ini toleransi? Ya, di situ dikatakan bagaimana katanya dia tidak berniat membangun Islamic Center di Flores. Sebagai bentuk toleransi dia menghargai orang-orang Katolik. Nah, Islamic Center beda dengan pusat Katolik. Islamic Center dibangun tidak ada Islamisasi. Ya, yang ada kalau ada orang pengen belajar Islam datang ke sana. Nggak ada mereka datangin rumah-rumah, tok, Pak, Bapak Kristen, nih Pak kami mau ajarin tentang Islam. Nggak ada kayak Kristen yang mengadakan kristenisasi itu, nggak ada guys, yang ketangkap bahasa gitu kan. Makanya bahaya ketika ada pusat kristenisasi dibangun, pusat Katolik atau Kristen, karena mereka kan mengadakan kristenisasi. Kalau umat Islam membangun Islamic Center aman, Mall Center aman. Yang ada ketika misalnya ada orang-orang yang ragu tentang Trinitas nih, nah mereka datang ke Mall Center gitu, bukan Mall Center datangi mereka gitu loh. Mereka dibantu kalau mereka ini masalah, misalnya mereka dipersekusi keluarganya atau mengalami ancaman, dibantu sama Mall Center. Itu aja sebatas membantu, bukan mengislamisasi warga sekitarnya guys. Makanya aman berdiri. Makanya umat Kristen tuh tidak pernah bermasalah dengan Islamic Center, dengan Mall Center nggak pernah bermasalah. Kenapa? Karena tidak pernah mengadakan Islamisasi gitu. Tapi umat Kristen selalu mengadakan Kristenisasi. Itu jadi masalah guys. Coba kalau dihentikan Kristenisasi, tiru umat Islam. Ada bangun pusat Katolik, tapi jadi jangan dakwahkan Kristen ke warga sekitar. Selesai. Kalau ada umat Islam pengen belajar Kristen, datang ke pusat Katolik. Selesai gitu. Bukan Anda yang mengadakan Kristenisasi, menginjili warga. Itu bedanya guys. Jadi ini suatu hal yang toleransi di situ gitu. Kita tidak boleh mendakwakan agama kita kepada orang yang sudah beragama gitu. Kalau berdebat silakan, oke, debat. Tapi kalau berdakwaan apalagi kita orang nggak tahu kan, apalagi ketangkap bahasa tuh sama anak kecil pun di Injili itu kan kelewatan guys gitu loh. Atau mana pernah tukang parkir juga kan. Nah, tukang parkir ngerti apa tentang itu guys gitu kan. Nah, lagi saya bukan menamakan tukang parkir ya, tapi memang mereka nih rata-rata memang pasti nggak paham lah soal gitu. Kan mereka bukan termasuk orang terdidik. Mereka aja untuk mikir makan sehari susah, bukan mereka mau mendalami tentang Kristen atau Islam gitu kan. Nah itu guys, nontonnya guys. Dia nggak membangun Islamic Center juga di Tapanuli karena menghargai orang-orang Protestan.
Justru orang Kristen yang mendirikan pusat Katolik di Jawa Barat itu yang nggak menghargai. Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini sebenarnya ya kalau dibilang bohong juga bohong, kalau dibilang enggak juga ya nggak mungkin. Karena mereka sendiri mendirikan Islamic Center ternyata di Flores. Mereka juga mendirikan Islamic Center di Papua yang mana mayoritas Mereka ini siapa? Apakah orang Batak? Itu yang lu harus kaji kan, harus teliti. Kristen. Nah, terus apakah apa yang diomongkan oleh Ustadz Munsir Situmorang ini bisa dipertanggungjawabkan? Satu lagi, ketika umat Islam bangun Islamic Center, ada nggak warga Kristen sana protes? Ada nggak? Nah, itu bedanya dengan ketika Kristen bangun gereja. Kristen itu guys nggak mau berbaur, mereka nggak mau sosialisasi kepada warga, mereka nggak mau dekati warga gitu. Nah, itu poinnya di situ gitu, ya kan? Mereka cuma dekati Pak RT, dekati ininya gitu kan, lurah. Coba dekati warga, karena mereka yang berkepentingan di situ. RT itu hanya mengesahkan saja, mengiyakan aja gitu guys. Umat Islam itu sudah, karena nggak tahu lah, umat Islam itu Indonesia ini banyak sekali. Dan mereka udah biasa bergaul dengan beda agama. Dan umat Islam itu baik-baik kebanyakan kan. Hanya satu dua yang terpapar radikalisme yang bom diri, yaitu yang nggak ngerti aja agama sendiri gitu. Nah jadi ya, kenapa Islam itu banyak terima? Karena mereka pandai mengambil hati umat Kristiani dan mereka tidak pernah melakukan Islamisasi. Ya, mereka mendirikan Islamic Center pesantren ya sudah. Yang masuk sih siapa? Umat Islam. Misalnya di daerah itu umat Islam kan, ya umat Islam aja ke pesantren itu. Nggak ada mereka tuh tugaskan, kamu apa namanya murid pesantren gitu kan, anak pesantren, tolong datang ke situ ya, lakukan Islamisasi, sebarkan Al-Quran. Nggak pernah guys gitu. Makanya umat sekitar nggak pernah masalah dengan adanya Islamic Center atau Maaf Center, kalian tidak pernah mengganggu warga sekitar guys. Gitu loh logika sebenarnya, logika berpikirnya seperti itu gitu kan. Kalau sudah begini, teman-teman silakan searching aja. Teman-teman silakan searching aja yang mana di Facebook ketik atau di Google itu pasti akan ketemu. Di sini ada pembangunan pesantren di mana di ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Bahkan di sini ada klik donasi. Bahkan jelas-jelas ini ada fotonya, mereka sedang membangun. Yang dibangun apa? Yang dibangun adalah Islamic Center. Islamic Center dan pesantren Yayasan Sabilul Mukminin Flores. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki untuk bisa memberikan bantuan dan sumbangsih untuk pembangunan Islamic Center dan pondok pesantren dan kelancaran dakwah pendidikan di Kabupaten ND Flores yang kaum musliminnya sangat minoritas. Nah, ingat ya. Dan kelancaran dakwah pendidikan di Kabupaten ND Flores yang kaum muslimnya sangat minoritas. Jadi dakwahnya pada kaum muslimin yang minoritas itu guys gitu. Karena mereka tuh keilmuan mereka minim tentang agama dan sedikit sana pendidikan Islam, maka mereka butuh itu gitu loh. Bukan untuk Islamisasi gitu loh guys. Nah, sementara ya mayoritas penduduknya beragama Katolik yang memiliki program kristenisasi. Itu beda guys. Ya, kalau Islam nggak punya program Islamisasi, Kristen punya program kristenisasi yang terorganisir rapi dan mendapatkan dukungan yang kuat dari negara luar gitu. Dan kegiatan kristenisasi itu tersebut telah berlangsung sejak lama. Jadi itu masalahnya guys. Jadi untuk membendung kristenisasi yang ada di ND Flores ya, yang menyasar kepada umat Islam yang minoritas tersebut ya, yang mereka tuh punya pengetahuan yang ilmuwan yang minim tentang agama Islam ya kan, dan sarannya sedikit gitu, makanya perlu dibangun Islamic Center untuk membendung apa? Membendung kristenisasi. Jadi sekali lagi bukan untuk Islamisasi, tapi untuk membendung kristenisasi. Karena kalau tidak dibangun itu, habis umat Islam di Flores ND akan kena dampak kristenisasi gitu. Karena mereka sudah memiliki program kristenisasi itu sejak lama dan terorganisir rapi dan mendapatkan dukungan yang kuat dari negara luar guys, dari Vatikan sana. Kita tahu lah dukungan dari Vatikan sangat kuat gitu kan. Makanya mereka bisa punya dana luar biasa untuk melakukan itu gitu. Karena jadi dan bahkan banyak pendeta tuh berebut lahan, berebut jemaah gitu kan. Jadi sekali lagi itulah beda Islam sama Kristen. Islam bangun Islamic Center dan pesantren untuk memperkuat dakwah kepada kaumnya sendiri yang jumlahnya minoritas ya, dengan disertai dengan minimnya keilmuan mereka tentang agama Islam dan sedikitnya serang dengan Islam. Tapi beda dengan Kristen, mereka membangun ya pusat Katolik atau Protestan itu untuk mengadakan kristenisasi yang terorganisir rapi guys.
itu, dan melakukan dukungan kuat dari negara luar, guys. Itu masalah di situ. Itu harus paham ya bedanya apa bedanya Islamic Center atau pesantren dengan pusat Katolik atau pusat Kristen, guys. Itu logika berpikirnya. Disertai dengan minimnya keilmuan mereka tentang agama dan sedikitnya sarana pendidikan Islam. Sementara mayoritas penduduknya beragama Katolik yang memiliki program kristenisasi yang terorganisir rapi dan mendapatkan dukungan yang kuat dari negara-negara luar, dan kegiatan kristenisasi Yang namanya kristenisasi itu pasti kepada selain Kristen, makanya kristenisasi. Anda tidak akan menemukan istilah Islamisasi karena umat Islam tidak begitu. Umat Islam itu hanya mendakwakan Islam kepada orang-orang yang beragama seperti suku Anda Dalam, suku Sakai, orang-orang yang memang belum mengenal agama itu baru didakwahkan gitu. Atau menunggu ya sebagai pusat informasi. Kayak apalah gitu ya, pusat informasi lah. Ya, misalnya ada informasi tentang apa gitu kan, datang situ tanya Islam tuh bagaimana gitu. Itu saja, guys, gitu. Jadi nggak mengganggu warga sekitar gitu, makanya diterima. Makanya lebih mudah membangun Islamic Center dan pesantren daripada membangun pusat Kristen pusat Katolik atau gereja, karena itu ada kegiatan yang namanya kristenisasi, guys, yang berbahaya, akan akan menyasar umat Islam gitu. Itu bedanya, guys. tersebut telah berlangsung sejak lama. Ini Islamic Center di mana? Di Flores. Mayoritas di situ Katolik, mereka bikin Islamic Center. Satu lagi ya, kalau ini nggak skop besarnya, Indonesia ini mayoritas Muslim, maka wajar gitu. Ingat, jadi ketika Indonesia mayoritas Muslim, jadi karena ledakan penduduk, otomatis yang tiap tahun yang bertambah banyak umat Islam, dan mereka butuh tempat. Maka nggak heran ketika mereka itu menyebar sampai ke Papua ya, tahun ini ke Papua, sampai lagi ke Sulawesi, NTT. Kalau Kristen kan nggak sebanyak itu kelahirannya, maka mereka tuh jarang nggak segencar Islam penyebarannya, guys. Makanya ketika mereka menyebar ke Papua, NTT, mereka butuh tempat ibadah. Makanya nggak heran pembangunan masjid itu lebih banyak pada pembangunan gereja, karena yang membutuhkan tuh banyak gitu, warga yang umat Islam yang melahirkan tuh banyak, guys, daripada umat Kristen. Ya kan, contoh misalnya gini, kalau umat Islam kan jumlahnya 86%, anggaplah di satu komplek komplek rumah saya tuh ada 86 orang Muslim, Kristen 12% ya, salahnya 12 atau 15 itu. Jadi anggaplah sekitar 12 orang Kristen, di sana mungkin Hindu, Buddha gitu kan, atau ateis. Nah, 86 orang ini ya sekali punya anak berapa bertambahnya warga Muslim baru, belum lagi cucunya. Yang Kristen ini angka 15 orang, berapa? Bagaimana tahun depannya lagi? Nah, siapa yang paling banyak butuh masjid coba? Makin ke depan makin gunung, guys, gitu. Nah, itu lagi berpikirnya seperti itu gitu. Makanya kalau bangun masjid di Indonesia lebih besar, itu wajar. Dan ketika masih menyebar sampai Papua, itu wajar. Karena Islam tuh yang paling banyak berkembangnya, karena mereka jumlahnya banyak gitu, guys. Nah, makanya saya nggak setuju dengan KB, karena KB itu program untuk mengurangi jumlah umat Islam, karena di Indonesia diperlakukan gitu kan, digencar-gencarnya. Makanya saya nggak setuju dengan PKB itu, karena Allah yang ngatur rezeki kita gitu. Anda fokus saja bekerja, fokus berdoa kepada Allah, dan fokus berusaha, nanti Allah akan kasih jalan gitu. Jadi nggak perlu KPKB gitu, guys ya. Cuma pun Anda anak dua, kalau Anda tidak bersyukur pada Allah, tidak bekerja, malas-malasan juga payah juga, guys. Nanti toh anak itu nanti dia bisa bantu Anda gitu kan. Karena sekolah itu bagi saya nggak begitu penting, guys. Dalam artian bisa sekolah sambil bekerja, sekolah sambil belajar berdagang gitu kan. Anak saya aja pengecil itu dia belajar berdagang, guys, gitu. Sama ikut neneknya, ikut ya ibunya gitu. Jadi bisa dididik kecil gitu. Jadi jadi punya anak itu nggak memberatkan, asal Anda didik yang baik gitu. Jadi ketika dia sudah dewasa, dia bisa bantu Anda gitu. Itu loh. Jadi sekali lagi itu yang perlu dipahami gitu. Umat Islam makin hari makin butuh masjid, dan mereka makin menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Ya, nggak sebesar umat Kristen gitu. Nggak umat Kristen nggak sebesar umat Islam penyebarannya gitu. Jadi wajar ketika wajar
banyak berdiri pusat Islamic Center dan pesantren di tempat-tempat di Papua, NTT. Karena Islam tuh kesana larinya guys, menyebarnya. Kemana lagi coba? Di apa udah padat gitu kan, di Jawa padat, di mana lagi, di Riau dan lain tempat padat, ya mereka akan pergi ke tempat yang dimana situ persaingan ekonomi masih masih bisa mereka jalankan gitu persaingannya, karena itu masih sepi gitu kan. Mereka bisa bercocok tanam, bisa berdagang gitu kan, karena apa, persaingan yang belum seketat di kota-kota besar gitu kan. Nah itu poinnya guys. Tapi Ustadz Musir Situmorang menyangkal ini. Dia bilang kami tidak ada niatan buat Islamic Center Ya kami siapa, kami orang Batak itu Luis ya, itu harus dipahami. di Flores. Ternyata sudah berdiri di sana dan sedang menggalang dana bahkan sejak tahun 2014. Jadi apa yang diomongkan oleh Ustadz Musir Situmorang ini ya keliru, entah keliru kah? Bukan keliru, Luis yang nggak denger, yang nggak pasang telinga baik-baik gitu. Entah memang sengaja menutupi supaya seakan-akan apa yang dibilang itu toleransi guys, dan kemudian memfitnah Kristen yang katanya tidak toleransi. Lagi saya akan tunjukkan buktinya. Di sini dikatakan rencana pendirian Islamic Center Muaz bin Jabal, di mana tempatnya, kalau teman-teman tahu ini tempatnya di Papua. Atas bantuan dari pihak kedutaan Arab Saudi, tak lama lagi akan berdiri Islamic Center di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Islamic Papua Barat ini udah banyak umat Islamnya guys, udah banyak gitu. Dan sekali lagi saya katakan ya, umat Islam tidak pernah mengganggu Kristen ya, mungkin tidak pernah melakukan Islamisasi, jadi nggak masalah kalau di situ Islamic Center atau pesantren, karena untuk umat Islam juga. Karena umat Islam kami perlu didikan agama, karena mereka rentan terhadap proyek Kristenisasi guys. Kalau mereka bekal dengan ilmu agama Islam, mereka takutnya nanti mereka akan murtad gitu, karena ada Kristenisasi itu guys. Itu logika sederhananya gitu. Center yang diberi nama Muaz bin Jamal akan menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam pertama yang berada di pulau paling timur Indonesia. Di Papua yang mayoritas Kristen ternyata berdiri juga Islamic Center. Dan ini pun disangkali oleh Ustadz Musir Situmorang. Dan kemudian mengatakan membalikkan, katanya orang Katolik lah yang tidak toleransi sebab mendirikan pusat Katolik yang ada di Jawa Barat. Kita lanjut, ada satu poin lagi yang saya mau sampaikan. Toleransi yang bisa kita pahami, tolong mudah-mudahan Luhut Panjaitan, Luhut Sitompul dengar ini. Kawan-kawan Nasrani tolong dengar ya. Tolong saya tekankan ini kawan-kawan Nasrani yang menonton acara ini, kata ini saya Munzir Situmorang, mungkin sekampung dengan Anda dari Tapanuli. Tolong antum dengar Pak Pendeta Pak Pastur, satu-satunya negara paling toleransi negara Islam di dunia adalah Indonesia. Di sini beliau mengatakan dengan PD. Jadi maksud Ustadz Silmus itu bukan negara Islam yang seperti itu, Luis. Bukan negara Islam yang merakyat Islam, enggak. Maksudnya negara Islam itu adalah negara yang jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Itu maksudnya gitu. Jadi sekali lagi Luis ini harus paham yang disampaikan orang itu guys. Jangan main negara Islam maksudnya negara sama kayak Rasul ini, enggak gitu loh. Bukan itu sampaikan Ustadz Muslim orang guys. Jadi Luis ini harus dia harus belajar lah untuk memahami dan menyimak apa yang orang sampaikan gitu kan. Dia mengatakan Islam yang paling toleransi di dunia adalah di Indonesia. Bahkan yang Kristen yang nggak toleransi menurut beliau kan. Nah, apakah ini bisa dibuktikan dengan data? Ya jelas enggak. Karena faktanya nggak kayak gitu. Pelarangan kebebasan beragama terbanyak terjadi di Jabar dan Jakarta. Bahkan dalam foto ini yang tertulis tahun 2020 segel gereja kami dibuka. Di sini apa yang terjadi? Setara Institute for Democracy and Peace merilis catatan mengenai peristiwa pelarangan kebebasan beragama. Dalam penjelasannya, Direktur Riset Setara Institut Halili mengatakan sepanjang periode perdana pemerintahan Joko Widodo sejak November 2014 hingga 31 Oktober 2019 telah terjadi 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dengan 1060 tindakan. Artinya, setiap bulan terjadi 14 peristiwa dengan 18 tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dalam 5 tahun. Di sini nggak sebut agama Kristen kah, Islam kah gitu kan. Itu yang poin pertama. Yang kedua guys ya, ingat yang dilarang itu adalah pemohonan gereja. Kenapa? Karena nggak dapat izin warga gitu. Umat Islam ya dilarang nih, ibadah di rumah-rumah mereka silakan gitu. Ya kan? Nah, atau mereka ibadah di hotel atau di apa silakan, ada yang melarang gitu. Ya kan? Nah,
Jadi intinya sih lagi ya, adalah musyawarah dengan warga gitu. Anda harus terbiasa hidup masyarakat. Itu intinya. Umat Islam kenapa bisa dapat itu di Raja 4 di apa? Mereka pandai bersosialisasi dengan warga. Makanya warga nggak ada masalah gitu. Dan mereka warga ngerti kalau ini cuman pusat Islamic Center untuk umat Islam gitu. Nggak ada Islamisasinya gitu. Beda dengan Anda yang ketika berdiri di situ ya, di sana ada paling jumlahnya yang kemarin Luis bilang satu kampung paling satu dua untuk apa coba? Itu akan ada kan nanti kristenisasi guys. Itu apalagi timnya nanti orang-orang yang nggak ngerti ya agama kayak anak kecil tukang parkir gitu kan, itu berbahaya sekali. Itu loh guys. Jadi biasakan untuk membangun gereja itu harus dapat izin warga, dan jangan biasakan untuk memaksakan. Ketika warga nggak izin ya didekati warganya, nggak dapat izin ya sudah gitu, bangun tempat lain gitu. Kan bisa beribadah di rumah juga gitu, lagi ibadah cuma seminggu sekali kan. Umat muslim aja yang ibadah 5 kali sehari guys ya, itu masih mau ngalah gitu ya. Kayak di Bali itu udah ada, saya dengar itu puluhan tahun itu udah dapat bangun masjid nggak dibangun gitu, nggak mau cari masalah sama Islam kan. Nah, luar negeri tengok itu, luar negeri itu ya, padahal itu TKI itu ya, itu di satu ada puluhan, tapi mereka tidak paksakan bangun masjid. Mereka ke masjid yang jauh guys. Anda tengok vlog-vlog tuh orang Indonesia yang di luar sana, TKI sana tuh, mereka ke masjid naik kereta cepat sejam, 1,5 jam, 2 jam. Nah, nggak masalah, mereka bisa sholat di rumah gitu guys. Ibadah tuh bisa di mana saja, nggak masjid di gereja, nggak masjid di masjid gitu. Gitu kan. Kalau warganya setuju, bangun silakan. Anda ibadah nyaman, warga pun aman, nyaman gitu kan. Tapi kalau kita paksakan bangun apapun itu, mau bukan ibadah, mau pasar kayak rental PS kayak apa kayak, kalau warga setuju ya sudah gitu. Cari tempat yang warganya setuju. Nah, itulah guna sosialisasi gitu kan. Nah, makanya hentikan segala program kristenisasi sehingga warga nggak curiga dan nggak marah gitu guys. Itu aja kuncinya. Tiru Islam. Ya, di mana Islam tidak mengadakan program islamisasi, tiru. Hentikan program kristenisasi Anda, ya, kami umat Islam akan merasa aman dan Anda akan enak kalau ngobrol dengan kami gitu. Kami akan mudah izinkan Anda. Karena kami tahu, karena bangun gereja memang untuk orang Anda aja gitu, enggak untuk menginjili warga sekitar gitu loh guys. Logika berpikir seperti itu. Pun terakhir, dari sini sudah jelas bahwa terjadi banyak sekali kasus intoleransi yang ada. Dan yang paling berdampak adalah orang-orang Kristen sendiri. Dilarang pasang ornamen Natal, ibadah dilarang, gereja ditutup, bahkan pernah Pasang ornamen Natal di tempat umum. Yang mana bisa, guys. Tempat umum, sementara tempat umum itu muslim. Jadi gini loh, Anda menempatkan sesuatu yang mana itu haram bagi umat lain gitu. Ya kan, kayak babi aja itu. Ya, ada itu sama kayak Anda gelar babi di tempat umum gitu. Intinya gini loh, itu tujukan buat siapa? Itu saja yang lakukan gitu. Kenapa ada tujukan kepada umat Islam di tempat umum gitu kan? Yang mengunjungi umat Islam banyak kan? Apalagi banyak kan pemaksaan umat Islam tuh dipakai topi Santa Claus lah gitu kan? Saya dulu pernah bekerja gitu kan, dan saya melihat banyak teman-teman saya itu dipaksa oleh pemiliknya yang seorang Kristiani memaksakan karyawannya memakai atribut Natal ketika pas Natal itu guys. Ini kan pemaksaan namanya gitu. Kalau nggak mau nanti disanksi, bisa dipecat gitu kan. Nah itu nggak boleh pemaksaan itu gitu. Apalah arti sebuah ornamen. Ornamen itu cukup dipasang rumah Anda. Saya lihat tuh ada teman saya guys, itu meriah rumah guys ketika Natalan tuh. Keren rumahnya, saya suka gitu kan. Di rumahnya ada pohon Natal, lampu-lampu, ada patung Yesus segala macam. Meskipun itu berkaitan akidah saya, tapi saya hargai. Dalam artian dia pasang di rumah sendiri gitu guys. Silakan di rumah Anda buat semeriah mungkin, atau di gereja Anda yang itu memang atas budaya warga, silakan gitu. Jangan di tempat umum. Itu aja intinya guys, ya kan? Karena tempat umum tuh siapa yang mayoritas gitu aja lagi. Ya kan? Siapa yang mayoritas. Jadi karena kita kan harus berpikir kepentingan orang banyak, bukan orang sedikit gitu. Orang sedikit ngalah, ya, hormati harga yang mayoritas akan lindungi gitu. Yang mayoritas sudah ngalah aja gitu. Kami juga begitu kok, di tempat-tempat yang kami minoritas kami ngalah guys. Ya, kami ngalah gitu. Itu intinya. sampai di amuk masa datang ke rumah, dan ada beberapa di video saya yang menunjukkan bagaimana sikap Yang demo maksa itu ya, itu coba Anda tengok videonya baik-baik. Itu ada masalah di mana mereka kemarin tuh ya, demo massa tuh ketika ada pembakaran
yang di Papua tuh ya masih dibakar. Ya ngamuk lah umat Islam yang ada di Jawa. Akhirnya mendatangi, waktu itu saya nggak betul ya, gereja apa tuh yang di Papua itu. Nah, jadi dicari hubungannya karena mereka nggak mungkin ke Papua kan, mereka cari siapa yang gerejanya pendeta masih sama gereja di Papua. Mereka datangi, nah, itu masih wajar gitu. Ya, memberi tekanan agar yang di sana tuh kapok. Karena kalau diganggu sana, umat sini akan minta pertanggungjawaban gitu loh guys. Makanya intinya adalah yang mulai itu siapa gitu kan. Ini sekali lagi jangan memaksakan kehendak gitu kan. Hidup baik saja gitu. Jangan adakan sensasi, ya sudah. Kalau anda mau berdebat silakan, ya kan, lihat orangnya bisa nggak diajak berdebat. Kalau nggak cerdas ngapain dia berdebat gitu, ya kan, buang waktu gitu. Dan itu memang berbahaya bagi orang itu. Kenapa? Dia nggak punya benteng, karena dia nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ibarat anda nyuntikkan sesuatu ya, tentang apa namanya, jualan, tapi dia nggak ngerti, ini kan bahaya. Makanya hanya debat dengan orang yang mau didebat gitu. Banyak orang bisa debat dengan saya, bisa di kolom komentar gitu kan, dengan Nandar, dengan siapa, Gildeon dan lain sebagainya, masih banyak guys gitu. Jadi jangan serakut kehilangan teman untuk berdebat gitu. Tapi jangan sasar sensasi kepada orang-orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Itu loh guys logika berpikirnya. Toleransi yang ada. Nah, kok bisa di sini Ustadz Munsir Situmorang mengatakan dirinya yang paling toleransi? Dan saya masih percaya bahwa apa yang dikatakan Pak Munsir Situmorang masih bisa menjadi harapan. Dan saya mohon dengan segala hormat Pak Munsir Situmorang, tolong beritahu teman-temannya Bapak, jemaahnya Bapak untuk tidak melakukan intoleransi yang ada di Indonesia. Kami nggak pernah melakukan intoleransi, kami nggak pernah melakukan islamisasi. Kalian yang melakukan intoleransi yang mengatakan kristenisasi, itu poinnya Luis. Ya, kami nggak pernah nyerang pendeta. Pernah nggak Ustadz nyerang pendeta? Nggak pernah ya. Kecuali kayak Luis nih, dia nyerang Ustadz wajib saya bela gitu. Tapi kalau bahasa kita tuh biasa ya, Alkitab itu dasar kepercayaan Islam. Islam tuh wajib percaya pada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat, Zabur itu ya, Injil itu ada di Alkitab Anda Luis. Wajar kalau kami bahasa kitab Anda, karena itu bagian dari iman kami. Bahas Yesus itu wajar gitu. Ini Luis nih harus mengerti kenapa Islam tuh bahas Yesus gitu kan. Kenapa dia bahas Bunda Maria? Karena memang itu dalam ajaran Islam guys. Yesus salah satu nabi yang kami percayai, dan Alkitab ya dalam itu ada Taurat, Zabur, ini adalah kitab-kitab yang wajib kami percaya juga. Makanya kami bahas gitu. Kadikot juga dibahas gitu kan. Jadi selagi Luis jangan masa aneh. Jadi jangan mengatakan itu menjelekkan gitu. Itu memang diajarkan dia, memang mana ya, memang makanya harus belajar Islam deh biar paham itu ya. Jadi ya itulah guys, saya kadang saya kesel juga gitu kan, karena nih Luis ini nggak ngerti tentang Islam gitu kan. Dia terus katakan Islam menjelekkan Kristen gitu. Orang menyampaikan yang tertulis di Quran kok dikatakan menjelekkan Kristen gitu kan. Faktanya dalilnya ada gitu, dan didukung juga dengan dalil dari kitab. Clear, komplit, di Al-Quran ada dalilnya, kitab ada, kelar sudah. Kecuali tidak tertulis, kayak Nabi Muhammad katanya nggak tulis di Alkitab, tiba-tiba dibahas sama Luis. Poligami katanya nggak tulis di Alkitab, dibahas sama Luis. Dari surga nggak tulis di Alkitab, dibahas sama Luis. Itu baru yang salah guys, gitu loh. Izinkan orang-orang Kristen beribadah dengan nyaman, jangan ada lagi pelarangan ibadah. Silahkan beribadah secara aman, nyaman, tapi di tempat yang ada izin warganya gitu. Nggak bisa kita ibadah semua tempat gitu. Muslim juga begitu. Muslim kalau kayak bangun pesantren di di proses dapat izin dari warga. Ada nggak dengar penentangan di warga? Nggak ada. Makanya aman. Enak umat Islam itu beribadah. Kristen suyuknya tiru. Kalau di situ umat mengizinkan bangun gereja, bangun dan ibadah dengan tenang gitu. Kalau nggak izin cari tempat lain. Kalau nggak izin juga tempat masih banyak, bumi Tuhan ini luas gitu, nggak usah takut kehabisan tempat, gitu kan. Paling gampang gitu, Anda buat contoh tuh, kayak kampung Tionghoa, itu kan ada ya belajar dari orang China itu pintar-pintar loh guys. Mereka buat kampung Cina di negara Amerika, di negara manapun, Indonesia juga ada kan. Mereka di situ mereka buat kelenteng aman, karena memang kiri kanan mereka semua gitu. Tiru mereka, jangan kalian tuh pencar-pencar gitu. Ini adalah umat Kristennya dikit, di kampung ini 2, di kampung sana 2. Kenapa Anda nggak gabungin satu kampung gitu? Minimal sepertiga dari kampung itu ada isinya. Anda bisa buat tengah-tengahnya gereja guys. Itu loh namanya cerdas itu. Bukan dipaksakan di kampung ini 2, ini 3, sana dibangun gereja. Tiru prinsip dan
taktiknya orang Tionghoa tuh bagus tuh, pintar, saya akui itu. Ya, jadi cerdas gitu. Kayak umat Islam juga cerdas. Ya, mereka ketika mereka merantau, mereka buat komunitas di sana, sehingga mereka bangun masjid itu ya gampang. Pertama, mereka tidak ada Islamisasi, menyebabkan Kristen seperti agama Kristen yang Kristenisasi itu nggak ada. Kedua, mereka ambil hati warga. Ketiga, sekitar mereka ya mereka juga gitu. Umat Kristen walaupun banyak di tempat di luarnya guys gitu. Karena mereka punya komunitas sendiri gitu. Mereka bangun masjid-masjidnya di komunitas mereka. Gitu aja berpikirnya guys gitu. Jadi jangan biasakan memaksakan segala sesuatu gitu. Ya, mengalah untuk menang itu poinnya gitu. Nah, umat Islam di Bali nggak dapat izin 20 tahun itu tidak dipaksakan gitu kan, tetap merayu warga, sabar merayu selama 20 tahun sampai sekarang. Saya nggak tahu tuh berita gimana, masih juga nggak izin apa tidak, tapi tidak pernah melakukan pemaksaan atau sampai merengek di publik kami nggak boleh bangun masjid di Bali atau di mana, nggak pernah gitu guys. Kenapa? Karena umat Islam mengerti ya harus hidup bersama dengan warga, harus dapat izin warga, harus dapat ridho warga, sehingga ibadahnya enak, nyaman. Kenapa? Karena warga tidak masalah. Ambil hati warga, jangan usik warga dengan program kristenisasi. Kelar sudah. Itu kuncinya yang tidak pernah dimengerti oleh orang Kristen dan dilaksanakan mereka. Mereka kan maunya kan penting bangun gereja nih, bangun gitu. Mau dimanapun bangun gitu. Mau nggak pun di situ Kristen cuma 2, 3, 4. Ini mah nggak bisa begitu. Emang situ nggak ada manusianya, nggak ada warganya gitu kan. Lakukan tahapan-tahapan tadi sehingga Anda akan itulah ibaratnya jangan main jalan pintas ya. Jangan main paksa-paksa. Jangan main playing victim gitu loh. Karena Anda nggak ngerti seninya gitu. Ya kan? Indonesia belajarlah. Indonesia ini adalah warganya banyak yang prinsip kita adalah kelihatan yang pimpin oleh gimana biasanya kan, musyawarah perwakilan. Ya musyawarah dengan warga gitu. Bukan main pemasangan kehendak gitu. Ketika warga nggak setuju langsung demo, langsung protes, langsung langsung playing victim. Bukan gitu caranya, itu kan. Ingat, kita punya warga sekitar ya, dekati mereka gitu, rayu mereka. Kalau nggak mau ya sudah pindah, selesai gitu kan. Di balik rumah juga bisa kok gitu, kenapa dibuat masalah gitu. Nah itu poinnya guys. Dan saya yakin Pak Ustadz Munsir ini bisa menjadi pelopornya. Sebab Pak Ustadz kan mengatakan di Indonesia Islam paling toleransi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Munsir Situmorang. Mungkin ini saja dari saya, mudah-mudahan. Ya, dan itu memang terbukti. Ya, saya sampaikan semua itu terbukti guys. Ya, terbukti. Indonesia meskipun mayoritas ya umat Islam terbesarnya, tapi tetap menghargai yang minoritas. Gitu. Dalam artian apa? Ya tadi itu saya katakan gitu kan. Mereka nggak diganggu ibadahnya, tapi tolong izin dulu sama warga. Kelar. Apapun itu ya, bukan cuma tempat ibadah. Kita aja mau bikin TPS izin warga guys. Bisa sih anda bikin tanpa izin warga, tapi tengok nanti. Kalau tiba-tiba ada aneh-aneh kan, anaknya main situ nyolong uang ibu bapaknya, nipu bapaknya, pura-pura ini tapi main situ, habis ada sudah gitu kan. Karena saya pernah mengalami kejadian itu guys. Minimal itu di demo gitu. Minimal meskipun nggak dirusak rental itu apa, tapi minimal di demo sehingga dia takut dan akhirnya tutup rentalnya guys. Warnet juga begitu segala macam gitu. Jadi intinya adalah biasakan dulu berdiskusi dengan warga, musyawarah gitu. Jadi Anda tidak akan menemui masalah gitu guys. Kalau warga nggak bisa nggak terima ya sudah, Anda tinggal menyingkir. Itu gampang banget gitu. Bumi ini luas gitu. Anda tinggal bikin dan tiru taktik orang Cina, bikin komunitas, komunal gitu aman. Ada bikin tengahnya gereja, selesai perkara gitu. Gereja juga sesuai dengan kapasitas warga. Warganya cuma 50, ada bangunlah besar 50 gitu, selesai gitu. Jadi Anda punya alasan. Kenapa Anda bangun gereja seperti ini? Jumlah kami jumlahnya 50. Ini datanya nih. Sanu gitu. Enak ngobrol sama warga gitu kan. Gitu loh guys. Kalau muslim wajar, muslim banyak. Tapi muslim bikin masjid besar pun terpakai gitu kan. Cuman kadang warganya memang ada malas ke masjid. Padahal itu kewajiban mereka gitu. Itu soal yang penting masjid ada dulu gitu. Memang ada warga yang akan makainya gitu. Kalau gereja kan tidak. Kadang-kadang banyak gereja kosong gitu kan. Karena sebenarnya dibangun di luar kapasitas gitu kan. Nah itu jadi case poinnya gitu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita meramaikan tempat ibadah kita dan dengan cara yang elegan, dengan cara yang aman, damai, izin warga, musyawarah, dan bukan dengan pemasangan kehendak guys. Oke, itulah yang dinamakan toleransi. Jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini guys. Sampai lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.